Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Yesus kau yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sana
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Saya serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa atau mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya. Mari kita membaca firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin, amin, amin. Kita baca sekali lagi ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Amin, amin, amin. Menjadi berkat tema kita pagi hari ini ya. Apakah kita mau senantiasa berbuat baik, mengusahakan yang baik? Baik itu terhadap kamu sendiri maupun terhadap semua orang, terlebih terhadap musuh-musuh kita ya. Ada sebuah pertandingan sengit dua tim sepak bola SMA lokal. Mereka bersaing cukup lama ya. Namanya Eagles dan Pioneers. Nah, pemain Eagles berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Bola memang masuk ke gawang, tetapi keluar lagi melalui lubang pada jaring di belakang gawang. Jadi jaringnya itu lubang ya. Wasit tidak melihat bola masuk ke gawang, dan karena itu ia melihat bola itu berada di luar gawang ya. Ia memutuskan gol itu tidak dihitung, jadi tidak masuk. Ya, dieliminir. Kemudian pelatih Pioner yang melihat gol tersebut bisa saja tetap diam, tetapi dengan sukarela ia menguatkan gugatan pelatih Eagles atas gol tadi. Wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut dan Pioner pun kalah dengan skor 3-2. Jadi memang kita ini kalau pertandingan itu cepat ya bisa saja mata wasit salah ya. Tetapi ketika digugat maka ya disahkan aja golnya itu masuk gitu ya. Memang mudah untuk mengkritik atau bersuara jika hal itu menguntungkan kita. Tetapi Alkitab mendorong orang-orang percaya untuk mengusahakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 15. Usahakanlah 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan, mungkin kita punya rencana jahat terhadap musuh-musuh kita, tetapi Tuhan ngomong kerjakan saja yang baik, usahakanlah yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang.
perbuatan baik kepada lawan atau saingan kita itu, contohnya seperti apa? Yaitu membela usaha rekan kerja kita agar mencapai target penjualannya. Pernah nggak saudara mendukung seseorang untuk bisa memenuhi target penjualan yang diberikan ya? Meski itu berarti dirinya sebetulnya yang akan mendapatkan bonus yang lebih besar, tetapi rekan kerjanya ini mungkin targetnya kurang sedikit, jadi didorong ataupun mungkin diberikan ya target yang dia dapat tapi dia tidak memenuhi, diberikan kepada rekan kerjanya. Pernah enggak itu ngalami seperti itu? Enggak pernah ya? Pernah enggak kita menolong rekan kita untuk mencapai targetnya ketika seharusnya target itu menjadi milik kita gitu ya? Jarang ya orang yang mau berkorban. Jadi meskipun ia tidak mendapatkan bonus yang lebih besar, tetapi membantu mendapatkan orang lain mendapatkan bonus, itu sesuatu banget ya. Hari-hari ini bunga tabebuya itu bermekaran ya di depan rumah kami. Nah itu menjadi masalah ketika para bapak bilang ini ngotori jalanan, katanya begitu ya. Karena jalanan bisa jadi kuning semua, kena bunga tabebuya yang cuma 2 atau 3 hari kemudian dia rontok ya. Nah kalau ada orang yang menyapu, maka security menyapu ya, itu menolong supaya bunga-bunga itu tidak dibinasakan gitu. Kan sayang orang ada yang tidak ngerti keindahan ya, jadi dianggap ngotori terus ditebangi gitu. Waduh susah ya. Orang-orang di negara tropis ini kalau nebang pohon itu kan seenaknya, karena hari ini ditebang besok sudah tumbuh lagi gitu ya. Tetapi coba menebang di negara 4 musim bisa dipenjara. Bisa dikenakan denda ya. Karena pohon-pohon itu kalau ditebang lama baru nanti bertumbuh kembali gitu ya. Nah, daripada menebangi pohon itu ya lebih baik bantu nyapu gitu loh ya. Nah ini hal yang tidak bisa semua orang lakukan gitu ya. Mereka tidak bisa menikmati keindahan bunga itu ketika bermekaran semuanya. Seperti di Jepang ya, semua full bunga gitu, indah sekali kotanya ya. Tetapi ada orang-orang yang merasa terganggu dengan rontokan bunga itu ya. Tidak bisa melihat jalanan itu full kuning kan indah gitu ya. Mereka merasa terganggu gitu ya. Nah seperti inilah menyapu dedaunan yang gugur di halaman tetangga. Sekalipun kemungkinan orang itu tidak akan mengucapkan terima kasih. Pernah nggak saudara nyapu depan tetangga ya? Pak Gem ini rajin. Ruko-rukonya orang depannya disapu semua. Bahkan walaupun ada pagernya dibuka kemudian halamannya disapu ya. Lama-lama mungkin sama Tuhan dikasih ya. Ruko itu pertama kali disapu-sapu depannya, akhirnya bisa terbeli ya. Terjadi enggak hal itu? Ya. Terjadi ya, kan? Terjadi kan? Ya. Terjadi memang ya. Iya. Jadi kalau saudara menolong menyapukan halaman tetangga, bisa-bisa rumah itu oleh Tuhan diberikan kepada saudara. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini ayo dilihat rumah tetangga mungkin kosong, enggak ada orangnya, ayo disapu gitu ya. Kalau tidak disapu karena nanti kotorannya dia itu juga kena angin terbang ke rumah kita ya. Iya, ke halaman kita lagi ya. Jadi saya di ruko gereja itu kan kanan kiri kosong bukunya, 2 kanan kosong, 2 kiri kosong. Nah ini kalau saya harus nyapu 5 ruko berarti 2 kiri 2 kanan sama punya kita sendiri ya, 5 ruko itu. Kalau enggak begitu nanti di bawah angin terbangnya masuk ke ruko kita. Jadi ruko kita jadi kotor juga gitu loh. Apalagi kalau ada event-event di gereja kita ya masa orang tamu itu lihat sampah kotor semua ya. Ini gerejanya sopo yo gitu. Apalagi gerejanya Tuhan ya, kita harus membersihkannya
lebih lagi gitu loh. Ya, kalau mau ada ibadah ya. Ada orang cuek ya, biarkan aja motor kalau dalamnya bersih, luarnya kotor biar ya nanti yang di luar tuh masuk ke dalam ya kalau kena angin ya juga tidak pantas dilihat orang. Nah, itu bukan demi kita sendiri, demi orang banyak juga ya. Dan itu ya suatu pekerjaan yang memang gak ada yang berterima kasih, memelahkan dan tidak ada berterima kasih gitu. Ya, ada pohon yang ini kalau dia itu daunnya itu kecil-kecil tapi rontok ya, memenuhi sepanjang jalan itu. Akhirnya harus dipotong. Nah, dipotong itu saya ya mau bukan kepentingan saya lebih jauh daripada pohon itu ya. Tapi ya saya ada inisiatif, ayo urunan naik, kamu keluar berapa, aku berapa, harus panggil tukang untuk potong pohon itu gitu. Jadi ya pohon yang besar itu pohon besar, iya pohon besar tapi daunnya itu kecil dan waktu tiup angin itu kemana-mana. Jadi kurang berfungsi karena dia juga tidak, daun-daunnya tidak jadi teduh ya, tapi rontok semua. Itu akhirnya saya inisiatif ayo urunan naik berapa, 3-4 rukun kan ya. Akhirnya ada yang mau urunan, jadi kita panggilkan tukang tebang itu ditebang, saya rasa sudah. Tapi kita tanam pohon-pohon yang lain ya, karena pohon ini terlalu besar dan daunnya terlalu mengotori daerah bisnis ya. Kalau di rumah tangga mungkin ya cuek-cuek aja enggak apa-apa. Ini Bu Simeon menulis begini. Saya setiap hari melihat tetangga depan menyapu daun-daun yang jatuh, tetapi semua sampahnya disapu ke arah rumah saya. Jadi semua sampah ditumpuk di tempat saya. Oh, ini keren ini tetangganya ya. Iya. Ya, ibu sapu kembalikan. Jadi perang nanti jadi perang sampah ya. Ini terjadi memang ya. Seseorang tim kami dari Bakere itu juga bercerita kenapa dia pindah dari Puri Indah pindah ke Pondok Mutiara, dijual rumahnya. Kenapa? Tetangganya resek katanya begitu. Selalu membuang sampah itu di tempat dia. Jadi daripada dia itu gegeran, wis ngalih ae. Ya mungkin zaman dulu gampang ya, jual rumah terus pindah rumah gitu ya. Seperti minum obat gitu ya, sehari 3 kali pindah rumah bisa. Tapi kalau hari ini ya agak sulit lah ya, jual rumah dan tidak ada yang beli gitu ya. Jadi masalah menjadi berkat ini memang dalam tanda kutip, mau ndak Anda menjadi berkat ya. Tapi saya akan berikan kesaksian bahwa ketika kami menyapu ruko sebelah yang kosong, akhirnya ruko itu bisa kami beli ya dengan harga yang rendah karena dilelang. Itu kan kita nggak tahu ya, Tuhan berikan hadiahnya yaitu membeli, ya nggak diberikan sih, membeli dengan harga yang rendah. Luar biasa kan. Adik kami Yulan itu juga begitu. Rumah sebelahnya disuapui. Buat apa katanya tetangganya? Nyapui rumah sebelah. Akhirnya rumah sebelahnya itu dijual dan dia beli gitu ya, dengan harga yang rendah, tidak tinggi. Nah itulah berkat-berkat. Kalau kita mau menjadi berkat, itu yang memberi upah itu Tuhan ya. Jadi Bu Simeon besok sampahnya dibakar aja ya. Diambil terus dibakar. Ya kalau tetangganya muring-muring lah itu kan sampahnya dia. Jadi ya, kita harus menjadi berkat gitu ya. Itu harus ngalah, ini susah. Susah ya, memang ngalah ya. Kadang-kadang kita jabuti rumputnya ruko sebelah ya, karena terlalu mengotori ya. Orang parkir gitu, kena kakinya kena rumput-rumput itu kan kotor. Tapi saya juga heran ada orang yang cuek, habis membangun selokan gitu ya, nanti pasirnya itu ndak dibuang-buang. Jadi pasirnya itu nanti dia, orang yang bertamu itu bawa pasir itu ke ruko situ. Itu heran saya. Jadi seringkali itu kita punya bad habit, bener nggak ya? Kalau kita habis berkebun gitu ya, cangkul, arit dan terus geletak gitu ya, nggak dikembalikan ke tempatnya, apalagi dicuci. Nah itulah
kita harus menjadi berkat. Hal-hal kecil itu kita lakukan ya. Tuhan senang atas perbuatan kita itu menjadi berkat. Lewat ketekunan kita berbuat baik kepada orang lain, kita menunjukkan bahwa kasih Allah menjangkau semua orang. Ya. Guru sana Simeon ngetik gini, setiap hari Ibu Gem bakar sampah. Iya, Pak Gem ini juga bakar sampah ya. Kalau kami habis ada acara gitu, sampah kan melebihi batas kuotanya ya. Ya kami bakar di halaman belakang selama kami punya halaman ya. Setiap hari Pak Gem ini senengane bakar sampah ya. Nah itu habit yang bersihan itu akan kita lakukan ya, itu menjadi satu karakter ya. Bad habit juga akan menjadi bad karakter. Kalau good habit ya akan menjadi good karakter ya. Jadi orang semua bisa suka sama Anda ya. Maka dari itu hari ini jangan jemu-jemu untuk selalu berbuat baik ya. Jangan bosan-bosan untuk selalu menolong berbuat baik. Karena itu perintah Tuhan. Kita baca sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Amin. Ya, memang masalah-masalah kebersihan, buang sampah itu menjadi isu nomor 1 ya di Indonesia ini, karena orang susah untuk menjadi hidup yang bersih gitu ya. Tapi kalau mereka nanti melihat lingkungan yang bersih, mereka iri hati ya. Tapi lingkungannya sendiri tidak dibersihkan. Maka dari itu ada program kampung bersih, selokan bersih dan sebagainya. Tapi nanti maunya kerja bakti, habis gitu ya kotor lagi gitu ya. Tapi masih untung ada kerja bakti ya. Jadi ya memang inilah beban daripada kita semua. Kalau kita limpahkan kepada pemerintah ya, pemerintah hanya memperhatikan jalan-jalan utama ya, tetapi jalan-jalan di rumah tangga kita masing-masing itu adalah tanggung jawab kita. Syukur-syukur kalau Pak RT RW-nya itu concern ya. Pak RW kami itu membayar security untuk menyirami tanaman dan memelihara tanaman ya. Tetapi ketika beliau wafat, akhirnya tanamannya ya menjadi jauh lebih sederhana gitu ya, karena sudah nggak ada yang membayari lagi gitu ya. Nah inilah, mau nggak kita berbuat tanpa bayaran. Nah, itu ya, berbuat tanpa bayaran. Bahkan kita yang mengeluarkan dana untuk kebersihan taman di depan rumah kita ya, bukan di halaman kita ya, di jalanan ya. Tapi pada akhirnya semua orang kan menikmati lingkungannya dan harga rumahmu jadi naik gitu ya, bener nggak? Ya. Kalau saya melihat boulevard tengah yang disia-siakan itu ya, padahal kalau membersihkan tiap rumah, mau membersihkan atau urunan gitu ya, kan jadi indah. Kalau boulevard lingkungan menjadi indah, itu harga rumahmu jadi naik juga ya, bener nggak ya? Dan orang senang. Rasa itu iri-irian, kok enak kamu, aku yang bersihkan, kamu yang menikmati. Ya selama ada iri-irian. Boulevard tengah itu kan bukan milik kita sendiri kan, juga milik rumah umum. Rumah depan kita kan juga punya bagian dari itu gitu. Dia nggak mau bersihkan, kita aja yang bersihkan, kita yang merawat gitu. Itulah. Tapi kalau poinnya menjadi berkat, kita menjadi berkat, tetangga saya ngomong begini, loh itu sudah menyenangkan mata, itu sudah dapat pahala dari Tuhan loh. Keren ya toh. Kita sudah menjaga kebersihan lingkungan kita, kita menyenangkan orang untuk memandang dengan indah gitu, ikut menikmati, itu sudah dapat pahala dari Tuhan. Nah, kalau semua orang mengerti demikian, tentunya lingkungan kita akan indah, bersih, indah, tertib. Dulu saya punya motto dari semasa kuliah itu tulisannya bersih, indah, dan tertib. Ayo kita mau menjadi berkat ya. Kita mau mendukung orang-orang yang memang perlu didukung.
Ya mungkin mereka belum mengerti bahwa tetangga ini ya manusia, masa dibuangi sampah gitu ya. Bahkan yang lebih sadis lagi saya melihat ya waktu ke Kertajaya Indah ya di Surabaya itu, orang bawa kresek ya, naik sepeda motor bawa kresek terus dilempar ke tempat sampahnya orang. Loh, coba itu rumahnya di mana? Kok bisa ya bawa kresek terus dicemplungin di tempat sampahnya rumahnya orang di Kertajaya. Ada juga yang bawa kresek terus dilempar ke sungai. Loh itu bagaimana gitu ya. Ya mungkin ada CCTV bisa direkam dan bisa diviralkan gitu ya kalau hari ini. Nah itulah manusia ya, egois, natur dosanya itu ada. Ya itu modelannya ya. Orang yang nggak mau kotor rumahnya tapi ngotori rumahnya orang. itu dipikir itu nggak berdosa gitu ya, membuat orang lain sengsara ya. Ayo kita jangan begitu ya. Kalau kita suka membuang sampah terus seenaknya itu juga kan lingkungan rumahmu sendiri ya. Nanti kalau lalat berterbangan kamu sakit. Nah itu. Selamat pagi Bu Lili. Ayo kita berdoa yuk. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Sungguh luar biasa hari ini ya. Kita dianjurkan untuk tidak berbuat jahat, tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi membalas kejahatan itu dengan kebaikan yang kita berikan senantiasa ya terhadap semua orang, sehingga kita bisa berlaku baik. Semua ini karena Engkau Yesus, dan Engkau menganjurkan kita untuk bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Kami mau tetap berdoa, kami mau tetap bersukacita senantiasa, sehingga dalam kehidupan kita ini semuanya baik-baik saja, karena kita bisa bersukacita luar biasa, sehingga amarah kami bisa dipadamkan karena ada rasa sukacita di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua ajaran kasih-Mu ini kepada kami, sehingga kami bisa menerapkan kasih-Mu itu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Amin, amin. Kami mau berbuat baik kepada semua orang, dan kami hapus semua kejahatan-kejahatan yang ingin kami lakukan terhadap semua orang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah jamah hati kami, lemah lembutkan hati kami ya Tuhan. Perbaiki hati kami, perbaiki kelakuan kami. Aja syukur, terima kasih, sehingga kami senantiasa tetap di dalam Engkau Yesus. Amin. Haleluya. Bapak, kami berdoa pagi hari ini kalau kami mendengar rekan-rekan kami ada yang terserang perdarahan otak. Bapak Chua di Jakarta itu adalah guru kami waktu kami SMP, pernah juga menjabat kepala sekolah waktu kami sekolah di Mojokerto. Tuhan jamah, Tuhan pulihkanlah beliau, meskipun beliau sudah sepuh, tetapi Tuhan tolonglah supaya ia dipulihkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lydia Magdalena yang juga mengalami perdarahan otak. Walaupun usia sudah sepuh, Tuhan izinkanlah ia dapat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga mereka masing-masing supaya Tuhan memberi kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan yang baik bagi mereka yang sedang sakit dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk Bu Saiman agar dia bisa berjalan kembali, beraktivitas kembali, tidak senantiasa terbaring lemah, tetapi boleh kuat di dalam Tuhan karena tugasnya di dunia masih banyak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk orang-orang yang harus mengalami pemulihan, Bapak Simeon dan semua yang menderita sakit, Ibu Simalinda yang patah tulang. Tuhan sembuhkanlah mereka, pulihkanlah kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bu Lili yang sedang holiday, untuk siapapun yang hari-hari ini
sedang pergi untuk melaksanakan bersama keluarga mereka pertemuan-pertemuan, reuni dan sebagainya. Tuhan, berkatilah mereka dengan kasih dan sukacitamu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Terima kasih Bu Reni, Pak Fran, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Lili, Pak Yohanes, Bu Esterlin, Pak Wong, Shelly, Alim dan Matthew, Bu Foni, Bu Tiar, Pak Salmon, Bu Simeon, Pak Simeon, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Titik Sulistiani, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Veve, Bu Lasma, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Rima, Pak Anton, Bu Viken, Pak Henry, Fan. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang dan nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Haleluya. Amin. Amin.